Sore semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Ribita Belvanka, biasa dipanggil Belva, dan NIM saya 53244770. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya bernama Pak Agus untuk membuat video tentang ceramah. Temanya bebas, dan kali ini saya akan mengambil tema tentang kesehatan mental di era generasi muda atau Gen Z. Keep watching. Selamat sore Bapak Agus Edi Laksono dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang kesehatan mental anak-anak di era Gen Z atau yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Kita hidup di zaman yang penuh kemajuan teknologi, media sosial, dan perubahan sosial yang cepat yang mempengaruhi banyak aspek, yaitu kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan yang dimana individu dapat menyadari potensinya, yaitu contohnya seperti dapat bekerja secara produktif, kemudian memberikan kontribusi kepada komunitasnya, dan mengatasi stres kehidupan yang normal. Ini mencakup perilaku, pikiran, dan perasaan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Tantangan kesehatan mental pada anak Gen Z. Anak-anak Gen Z mengalami atau menghadapi beberapa tantangan yang mungkin tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Berikut tantangan yang dialami oleh anak Gen Z. Itu yang pertama adalah tekanan sosial. Tantangan ini sangat berpengaruh pada anak Gen Z karena media sosial dapat menciptakan tekanan untuk tampil sempurna. Anak-anak sering membandingkan diri mereka dengan teman-teman atau influencer yang bisa berujung pada perasaan cemas dan rendah diri. Yang kedua yaitu cyberbullying. Tindakan bullying ini di dunia maya dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak, membuat mereka merasakan isolasi dan depresi. Yang ketiga, ketidakpastian masa depan. Persaingan yang ketat dalam pendidikan dan pekerjaan sering menimbulkan kecemasan tentang masa depan yang bisa mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Dan yang terakhir atau yang keempat, kurangnya keterampilan mengelola emosi. Anak-anak saat ini seringkali tidak diajarkan cara mengelola emosi dan stres dengan baik, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mungkin mereka merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi tidak hanya tantangannya saja, tetapi ada tanda-tanda masalah kesehatan mental. Contohnya, kita sebagai orang tua tidak hanya sekedar mengenali tentang tanda-tanda masalah kesehatan mental, tapi kita juga penting sekali untuk menjadi peran bagi anak-anak kita untuk mendukung kesehatan mental. Nah, orang tua dan lingkungan itu sangat penting banget atau memiliki peran penting lah dalam mendukung kesehatan mental anak dalam perkembangan masa pertumbuhannya. Contohnya, kita sebagai orang tua itu tidak sekedar mengenal tanda-tanda masalah kesehatan anak, tapi kita harus menjadi peran penting untuk kesehatan mental anak kita. Bahkan bukan hanya orang tua saja, tetapi lingkungan pun juga mengikuti. Orang tua dan lingkungan itu memiliki peran penting yang sangat penting dalam mendukung kesehatan mental. Beberapa langkah yang dapat diambil berikut ini. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbagi perasaan dan pikirannya. Yang kedua, pendidikan tentang emosi. Mengajarkan anak untuk mengenali dan mengelola emosi mereka. Yang ketiga, membatasi penggunaan media sosial. Menetapkan batasan waktu dalam menggunakan media sosial dan mendiskusikan konten yang mereka konsumsi. Atau bisa diselingi dengan literasi, membaca. Kemudian yang keempat, dukungan dalam aktivitas positif. Mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mereka sukai, seperti olahraga, seni, atau hobi lain yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, kesehatan mental adalah bagian yang sangat penting dari perkembangan anak, terutama di era Gen Z.
Kita perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental anak dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang tepat. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membantu mereka menghadapi tantangan dan tumbuh menjadi individu yang seimbang dan bahagia. Terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian. Semoga ceramah ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita sebagai orang tua betapa pentingnya kesehatan mental bagi anak-anak kita di masa depan. Terima kasih. Saya atas nama Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Berkah dalam. Tip 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 tip